Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenali dulu istilahnya yang ada di masyarakat. Kita mengenal sebutan ruh, nyawa, jiwa, dan nafsu. Apa sih bedanya atau persamaannya? Mari kita kaji satu persatu. Ruh adalah suatu bagian zat yang berasal dari Tuhan yang dititipkannya kepada setiap makhluk ciptaannya untuk membuatnya ada dan hidup. Ruh tidak diciptakan karena ruh adalah bagian dari Tuhan yang kemudian ditiupkan, dibagikan kepada makhluknya. Seperti ibaratnya kita meniup balon, maka kita membagikan udara dalam paru-paru kita ke dalam balon tersebut dan membuatnya mengembang. Allah berfirman dalam surat Sa'ad ayat 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Quran surat Sa'ad 3872. Di ayat yang lain di Al-Quran, Allah menjelaskan bagaimana Allah membangkitkan manusia dan seluruh alam semesta, planet, bintang, galaksi dengan cara meniupkan kembali ruhnya ke dalam mereka. Terjemahan surat An-Nazi'at ayat 6-14. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata di dunia, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Ruh adalah urusan Allah, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak tahu ruh itu seperti apa wujudnya. Maka yang tahu persis hingga ke detail terkecil tentang hakikat ruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengingatkan kita akan firman-Nya, dan mereka berkata kepada tentang ruh, katakanlah, ruh adalah urusan Tuhanku. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Quran surat Al-Isra 1785. Kita memang sudah diberi mengetahui ruh, namun pengetahuan itu tidaklah sempurna. Ilmu yang diberikan kepada kita memang sedikit, namun sedikit menurut Allah menjadi amatlah banyak sekali menurut kita manusia. Ruh manusia yang sudah meninggal akan diurus langsung oleh Tuhan sesuai dengan ayat Al-Quran di atas, sehingga ruh tidak mungkin gentayangan. Sangat tidak mungkin bukan bila Allah lalai dalam kecolongan mengurus ruh hambanya. Nyawa atau jiwa berbeda dengan ruh. Nyawa, jiwa adalah sebutan lain dari nafsu. Yang dicabut oleh malaikat itu adalah nyawa, jiwa, bukan ruh. Sekali lagi saya tekankan, ruh adalah urusan Tuhan. Penjelasannya tentang tugas malaikat di Al-Quran, terjemahan surat An-Nazi'at ayat 1-5. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Kata nafsu yang diterjemahkan sebagai nyawa di atas berasal dari bahasa Arab. Nafsu kata mufrad jamak anfus atau nufusun dapat diartikan nyawa tubuh dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan.
kecenderungan dorongan hati yang kuat. Secara istilah, nafsu adalah latif, latifah, sesuatu yang lembut pada diri seorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Misal keinginan makan, minum, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Ketika kita menelaah ayat-ayat Quran, kita temukan ayat tersebut menunjukkan berbagai keadaan jiwa nafsu manusia dan menamainya dengan nama-nama yang berbeda yang mencerminkan tingkat kondisi jiwa nafsu. Adapun contoh 3 macam nafsu tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nafsu mutmainah, nafsu yang cenderung berbuat baik. Itulah nafsu jiwa yang tenang karena iman, amal soleh, dan ketaatan kepada aturan Rabb-Nya. Allah berfirman, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nafsu lawamah, nafsu yang mencela. Kata lama yalumu secara bahasa artinya mencela, laim artinya orang yang mencela. Jika dia suka mencela disebut lawam. Disebut nafsu lawamah karena nafsu ini akan membangkitkan kita mencela diri kita sendiri. Inilah kita sebut dengan perasaan menyesal akibat kita sudah terlanjur berbuat dosa. Jadi nafsu itu disebutnya adalah indikator dosa kita. Allah bersumpah dengan menyebut nafsu jenis ini dalam Al-Quran. Aku bersumpah dengan menyebut nafsu lawamah, nafsu amarah. Itulah nafsu yang selalu mengajak pemiliknya untuk berbuat dosa, melakukan yang haram, dan memotivasi pemiliknya untuk melakukan perbuatan hina. Allah sebutkan jenis nafsu ini dalam surat Yusuf, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf 53. Ketiga, keadaan di atas tergantung dari suasana jiwa. Artinya, jiwa manusia bisa menjadi mutmainah dalam sekejap dan juga bisa berubah menjadi lawamah dan juga bisa langsung berubah menjadi amarah. Nah, sampai sini kita stop dulu sejenak. Artinya kita sudah paham ya bahwa ruh itu berbeda dengan jiwa dan nyawa. Ruh itu sifatnya suci dan banyak membawa sifat-sifat Tuhan. Karena itu urusan ruh adalah urusan Tuhan, bukan urusan malaikat. Yang Allah perkenankan dicabut oleh malaikat itu nyawa jiwa, bukan ruh ya. Nafsu adalah berbagai macam kondisi maupun dorongan yang dialami jiwa. Bahasa gampangnya adalah kondisi kejiwaan. Makanya kenapa orang yang sudah amat lemah semangat jiwa hidupnya sampai tidak nafsu makan, tidak nafsu ngapa-ngapain lagi, biasanya cepat meninggal, baik karena tubuhnya melemah terus maupun akhirnya bunuh diri. Oke, sekarang saya akan jelaskan secara penjelasan analogi sains ya. Semoga dengan analogi ini kita mudah mencernanya. Anda kenal benda HP? Ya, benda handphone. Handphone bisa hidup dan berfungsi karena meniru prinsip tubuh manusia. Tidak percaya? Mari kita kaji lebih dalam. Casing dan peranti keras HP adalah bagaikan jasad kita. Operasional sistem pada HP adalah bagian nyawa jiwa kita. Dan aplikasi pada HP adalah perwujudan nafsu kita. Nafsu nonton, nafsu sosial media, nafsu dengan musik, nafsu main game, dan lain-lain. Tanpa semua aplikasi, nafsu ini dijamin HP Anda hanya jadi onggokan saja, alias mati. Begitupun halnya tubuh manusia akan mati bila tidak ada nafsu yang tersisa. Listrik yang menghidupkan HP adalah ruh yang ditiupkan kepada kita.
Nah, sekarang kita berandai-andai kalau kita adalah malaikat maut yang ditugaskan mematikan HP milik bos kita di atas meja, bagaimana caranya? Pasti jawabannya kebanyakan tekan tombol power off agar bosnya berhenti bekerja kan? Jadi kita sebagai malaikat maut tidak perlu repot-repot mencabut sambungan listrik yang menghidupkan HP tersebut. Nah, begitupun juga dengan malaikat maut. Dia mematikan kita dengan mematikan fungsi jiwa nyawa. Jiwa dan nyawa kita bukan ruh. Ruh adalah urusan Tuhan. Titik. Sekian dulu jawaban saya yang masih banyak kekurangan ini. Semoga dengan audio ini bisa membantu mencerahkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.